guys, Tiwilian is back. Terima kasih banyak yang sudah support channel ini dan masih setia mantengin di sini. Gimana guys, hari-hari kalian? Penat? Capek? Frustrasi karena kerjaan gak kelar-kelar? Atau frustrasi karena kerjaan sekarang tidak menyenangkan, jadinya kalian stres, udah gitu ngelamar kerjaan gak nyantol-nyantol? Atau mungkin kalian kebanyakan pay later karena gara-gara pengen ngikutin kehidupan duniawi yang serba hedon, yang fana ini. Begitulah hidup ya. Kadang menyenangkan, kadang menyedihkan. Saking menyedihkan dan kacaunya kadang-kadang kita mikir gitu ya. Gimana ya kalau misalkan gue tuh ngeriset hidup gue gitu ya. Mulai lagi dari nol kayak Pertamina tuh mulai dari nol ya Pak gitu ya. Atau ya macam reinkarnasi gitu. Ya, mana mungkin ya riset-riset kehidupan udah kayak HP aja gitu ya. Kalau misalkan ngehang, rusak gitu. Kadang ke tukang servis mereka cuma bilang kayak riset aja nih mah Pak, Bu gitu ya. Simple bener gitu ya. Tapi gimana kalau misalkan ternyata memang ada orang yang benar-benar ngelakuin itu? Gimana kalau ternyata beneran ada orang-orang yang sengaja rencanain itu supaya bisa ngeriset hidupnya? Iya gengs, beneran ada. Orang-orang yang ngelakuin ini tuh banyakan di Jepang. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah tanda kutip budaya di Jepang yang disebut sebagai Johatsu. Tapi sebelum itu aku mau ngasih semacam peringatan gitu ya. Nasihat gitulah, kayak warning gitu ya. Jadi orang bijak dulu aku sebentar ya. Kasih dulu aku waktu. Mungkin topik ini agak triggering buat beberapa orang. Please, siapapun kalian yang lagi mantengin ini, kalau kalian lagi struggling sama kehidupan kalian lagi ada kesusahan, kalian lagi ada kesedihan, kalian lagi ada problem atau apapun itu, dan kalian ngerasa kayak buntu, gak ada jalan lain, ingat kalian gak sendirian ya. Mungkin pikiran kalian bakal kacau gitu. Terus kalian jadi berpikir bahwa gue sendirian, gue gak ada yang peduliin, gue gak ada yang ngertiin. Gue udah buntu, gue gak tahu harus ngapain lagi. Terus ya gitulah, jadi buyar semuanya gitu. Kalian malah jadi ngelakuin hal-hal yang mungkin berbahaya atau cukup impulsif atau ya gimana gitu ya. Please, kalian ingat kalian gak sendirian. Kalian bisa reach out ke teman-teman kalian, orang tua kalian, ke tenaga ahli yang bisa ngebantu kalian untuk mecahin masalah-masalah kalian, ke komunitas yang ngebangun kalian, yang bisa ngasih energi positif ke kalian, atau kalian juga bisa journaling, healing, ngelakuin kegiatan positif yang lain. Yang pasti kata kuncinya adalah positif. Jangan ngelakuin kegiatan-kegiatan yang negatif atau malah kayak bisa mancing kalian untuk ngelakuin hal-hal yang negatif gitu. Entah nontonnya yang bahagia-bahagia gitu, maksudnya yang menyenangkan gitu, atau mungkin baca buku, atau mungkin olahraga, atau mungkin kalian traveling, atau apapun gitu. Yang penting kalian ngelakuin kegiatan yang positif, jangan impulsif terhadap hal-hal yang negatif atau buruk. Jadi untuk kali ini please tolong banget yang bijak ya. Konten ini cuma untuk pengetahuan, bukan untuk dicontoh atau dibenarkan tindakannya. Meskipun kita memang di sini nggak ngejudge ya, nggak menghakimi, nggak menganggap orang ini kayak yang lu dosa banget gitu atau gimana gitu. Ya tapi ya ada cara lain yang lebih baik yang bisa dipilih gitu. Jadi ya jangan dicontoh. Karena you deserve to be loved and you deserve to be happy. Gitu ya. Topik kali ini agak dark, tapi aku mencoba untuk ngebawanya agak lebih light, lebih ringan. Jadi ada porsi bercandaannya juga, tapi ya sebenarnya kasus ini dark dan ringan secara bersamaan gitu. Ya jadi kita lanjut aja lah ya. Nah, apa sih Johatsu ini gitu? Kayak nama seni bela diri gitu kan ya. Kalau misalnya bela diri namanya Jujutsu Bu. Iya. Nah, Johatsu ini arti katanya adalah menguap. Tapi di bahasa Inggris ya
evaporating gitu ya. Kenapa tapi ya? Memang bener kok. Ya, jadi Johatsu itu menguap, bahasa Inggrisnya evaporating, ya evaporating. Tapi kalau misalkan dalam hal budaya ini, Johatsu ini artinya adalah orang-orang di Jepang yang dengan sengaja menghilang dari kehidupan mereka tanpa jejak. Istilah Johatsu ini mulai dipakai di tahun 1960-an. Awalnya istilahnya ini digunain dalam konteks dimana kalau misalkan ada orang yang memutuskan untuk melarikan diri dari pernikahan dia yang gak bahagia daripada ngejalanin proses perceraian yang formal. Mungkin karena ribet kali ya, beda sama di negara Madagaskar gitu ya. Negara Madagaskar tuh kalau misalnya cerai, jadi konsumsi publik, udah gitu viral, udah gitu namanya melejit meroket, udah gitu jadi public figure deh. Familiar kan ya? Nah di tahun 90-an, memang terjadi kejatuhan ekonomi Jepang yang ngaruh ke jumlah Johatsu yang makin naik, dan sayangnya kasus bundir juga naik karena banyak karyawan yang mau nggak mau harus di PHK, harus kehilangan pekerjaannya, dan mungkin udah kehilangan pekerjaan, mereka pun punya utang yang cukup banyak, jadi mungkin mereka overwhelmed. Jadinya mereka milih untuk menghilangkan identitas atau menghilang selamanya gitu. Nah, di masa sekarang alasan orang ngelakuin Johatsu tuh cukup beragam ya, mulai dari depresi, kecanduan, ketidakpantasan seksual. Aku nggak ngerti sih sebetulnya ketidakpantasan seksual ini apa, tapi ya sumber yang aku baca ketidakpantasan seksual katanya. Dan keinginan untuk terisolasi. Ada juga alasannya karena peran gender. Jadi di Jepang itu mirip sama Indo lah ya. Asia kan ya, sama gitu. Di sana tuh perempuan perannya harus jadi ibu rumah tangga yang baik, harus jadi ibu yang baik untuk anak-anaknya gitu. Dan laki-laki harus jadi pencari nafkah yang handal lah istilahnya. Jadinya mungkin dua-duanya stres ya kan. Mungkin perempuannya mau kerja tapi dipandang sebelah mata kayak, lu ngapain sih kerja? Harusnya lu jadi ibu rumah tangga aja sih, lu ngapain sok-sokan gitu ya. Meskipun memang di masa sekarang pandangan itu udah mulai agak berubah ya. Istilahnya ya wanita kerja ya udah mulai gak masalah. Tapi ya kayak di Indo aja, perempuan cari duit gitu. Tetap aja ada yang memandang sebelah mata kayak harusnya perempuan tuh di rumah kayak gitu-gitu. Banyak kan ya? Banyak. Nah, mungkin kalau misalkan perempuan kayak gitu, terus laki-lakinya ya mungkin kalau misalkan kerjaannya receh gitu atau kayak nggak bisa menafkahi keluarganya dengan layak, ya akhirnya mereka digunjing ya kan. Dan akhirnya mereka milih untuk mending hilang aja lah gue, hilang lah gue gitu, saking stresnya. Kadang juga Johatsu ini digunain untuk menghindar dari KDRT, utang judi. Utang judi ini sebenarnya gimana ya? Karena kan judi itu kan karena lu juga gitu, lu yang pengen judi, terus giliran lu rugi, ditagi-tagi utangnya, lu malah lari, ngilang gitu ya. Agak-agak kurang bertanggung jawab gitu sebenarnya, walaupun kan itu kan kesalahan lu gitu, tapi ya udahlah ya, kita di sini kan nggak menghakimi ya. Udah gitu mereka juga melakukan Johatsu untuk menghindari sekte agama. Karena kalian tahu lah ya, kalau sekali aja orang masuk ke dalam sekte agama gitu, misalkan mereka juga clueless, mereka juga nggak tahu ternyata itu sekte, terus mereka masuk, bisa-bisa ya udah nggak ada kesempatan buat lepas dari mereka karena diintilin terus gitu ya kan. Nah akhirnya mereka ngelakuin Johatsu. Udah gitu ada juga yang ngelakuin Johatsu karena di stalking sama orang, ya wajar sih ya. Terus ada juga yang karena atasan mereka yang mungkin rese gitu ya, dan situasi keluarga yang sulit. FYI aja ya, berhenti dari perusahaan itu dianggap memalukan di dalam budaya Jepang. Wah, budaya kayak gini kagak laku sih di Indonesia. Nah, bahkan gagal dalam ujian aja, misalkan gagal ujian kuliah gitu, misalkan di kuliah masuk
jurusan apa gitu, terus pas ujian UTS-nya nilainya jelek gitu, itu tuh bisa loh jadi alasan orang buat ngilang, buat ngelakuin johatsu. Kalau di Indo mah, kita ngumpulin orang-orang yang nilainya jelek, udah gitu misu-misu sendiri kayak, ih lo lihat nih nilai gue 50 loh. Terus abis itu dijawab sama temannya, lah gue 30 dong ya, gimana sih lo Bambang, malah saing-saingan nilai yang lebih jelek pula ya kan gitu. Nah kita tahu sendiri lah ya, budaya kerja keras di Jepang tuh mendarah daging. Udah gitu ketika mereka lagi stres gitu, pihak keluarga dan masyarakat sekitar juga gak ngerangkul mereka. Jadilah mereka ya milih buat bendir lah. Udah gitu mereka juga saking kerja kerasnya akhirnya mereka meninggal karena kerja. Ini paling sering di Jepang kejadiannya ya. Disebutnya sebagai karoshi. Karoshi ini kasusnya aja sampai 1.500 kasus di tahun 2015 loh. Gak tahu kalau sekarang mungkin makin banyak. Atau ya mereka ngelakuin alternatif lain, yaitu jadi johatsu. Karena kalau mereka menghilang gitu aja, itu bisa nyelamatin keluarga mereka dari biaya yang tinggi yang berkaitan sama bundir, kayak utang, biaya pembersihan, dan biaya gangguan layanan dalam konteks kalau misalnya mereka ngelakuin dari ketinggian. Duh, amit-amit sih ya, jangan ngelakuin ini ya guys, ini cuma pengetahuan kayak yang tadi aku bilang di awal, kalian gak sendirian, kalian bisa ngelakuin option-option yang jauh lebih positif, itu Netflix ada, Netflix juga pilih lah ya tontonan yang gak triggering gitu, jangan malah milih tontonan yang malah dark banget gitu, jadi stres gitu, malah jadi kepancing gitu kan ya, nontonlah SpongeBob gitu misalnya, atau apa gitu kayak ya, bisalah ngelakuin kegiatan yang lebih positif. Meskipun memang balik lagi kita juga nggak menghakimi orang-orang yang ngelakuin hal-hal yang kita jabarin tadi gitu ya. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak sih sebenarnya orang yang ngelakuin johatsu di Jepang ini? Jawabannya adalah diperkirakan setidaknya 100.000 pria dan wanita di Jepang lenyap setiap tahunnya. Setiap tahun 100.000 orang. Menurut survei dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang di tahun 2016, lebih dari 90% perusahaan Jepang ngelaporin kasus karyawan yang hilang tanpa pemberitahuan, alias ghosting aja gitu. Kayak gebetan lu, lagi berbunga-bunganya lu ya kan, tiba-tiba hilang aja dia. Gak taunya jadian sama orang lain dia. Ada juga studi atau penelitian lain dari Badan Kepolisian Nasional di Jepang yang nunjukin kalau di tahun 2018 diperkirakan ada sekitar 100.000 kasus johatsu yang dilaporkan setiap tahunnya. Jadi sama lah ya, katanya tadi kan 100.000 pria dan wanita. Di 2018 juga angkanya juga segitu ya, 100.000. Banyak banget dan itu tiap tahun guys. Terus muncul lagi pertanyaan, gimana sih cara mereka menghilang itu? Apa pakai jurus? Apa pakai ilmu hitam? Atau apa gitu? Nah, jangan bingung sobat, ada bisnis yang emang khusus ngebantu johatsu. Istilahnya adalah yonigeya, yang artinya toko pelarian di malam hari. Tempat-tempat kayak gini cukup gampang untuk diakses dan mereka semua tempat-tempat ini punya websitenya sendiri, punya situs web sendiri, mohon maaf. Duduknya nggak enak. Beberapa yonigeya tertentu matokin harga antara 50.000 yen sampai 300.000 yen untuk layanannya atau sekitar 5 jutaan sampai 32 jutaan. Tergantung beberapa hal ya, kayak jumlah harta kliennya, jarak mereka mau larinya, misalkan dari kota ini sampai ini gitu kan, misalkan makin jauh jaraknya ya makin mahal gitu. Terus ada tambahan misalkan kemungkinan kliennya ini harus cepet-cepet hilang waktu malam, terus ada juga kemungkinan kliennya ngebawa anak-anaknya juga waktu ngelakuin johatsu, jadi kayak satu keluarga ngilang. Atau juga ada kemungkinan kliennya ngehindar dari penagih hutang. Tapi ada juga orang-orang yang hilang sendiri, gak dibantu yonigeya. Ya, bahkan asal kalian tahu ada loh panduan yang sengaja diterbitin supaya
orang-orang terbantu ketika mau jadi Johatsu. Agak mind blowing juga sih, dibantu dia untuk ngilang. Ya kadang kan orang kalau ngilang gitu, keluarga atau pasangannya atau temennya ya pasti suka nyariin gitu ya. Biasanya sih mereka pakai jasa dari agensi detektif. Kadang-kadang si Johatsunya pas ditemuin ternyata lagi ngabisin waktu di tempat pachinko dan kamar hotel murah. Ya enak kali hidup kau ya bang ya. Kalau kalian bingung pachinko itu apa, pachinko itu memang judul drama Korea, aku tahu. Bukan drama, film kah? Ya itulah. Tapi bukan itu ya maksudnya. Pachinko di sini adalah mesin judi. Gamenya itu bentuknya gabungan dari game pinball sama slot. Betul-betul ya, menghilang hanya untuk berjudi-judi saja kau ini. Tapi ada juga yang mungkin ya bisa dibilang kurang beruntung gitu ya, karena pas ditemuin merekanya udah nggak ada. Real nggak ada karena mereka udah pundir. Ada satu tempat yang cukup terkenal namanya Sanya. Sanya ini katanya ya ini tuh perkampungan gembel di Tokyo. Yang dulunya itu adalah tempat untuk nampung ribuan pekerja harian. Tapi ternyata sekarang kabarnya udah jadi tempat persembunyiannya Johatsu. Ada juga tempat lain yang namanya Kamagasaki di Osaka yang populer di kalangan Johatsu. Karena di sini mereka bisa hidup tanpa kartu identitas. Jadi nggak butuh KTP lagi atau SIM lagi, nggak butuh kayak gitu mereka di sana. Kamagasaki ini adalah tempat yang isinya banyak yakuza. Yakuza tahu kan? Ya, preman-preman yang mengerikan gitulah. Bukan preman sih, ya pokoknya gitulah ya, ngerti lah ya yakuza gitu. Udah gitu di sana kalau kerja bayarannya tunai cash. Orang-orang di sana juga nggak kepo nanyain ina-inu gitu. Jadi Johatsu sedang aja tinggal di situ. Johatsu ini juga nggak termasuk dalam kasus kriminal gitu loh, gengs. Karena kasus pengadilan Johatsu ini termasuk kasus perdata. Dan ditambah lagi data pribadi di Jepang itu nggak gampang diakses. Di Jepang itu, orang kalau ngilang itu bukan hal yang ilegal. Misalkan, walaupun orangnya ini ngilang karena dia menghindari judi ya gitu ya, itu nggak dianggap sebuah kesalahan. Itu nggak ilegal. Karena setiap orang punya hak untuk bergerak bebas dan ngeganti identitas mereka selama mereka nggak terlibat dalam kegiatan penipuan atau kriminal. Jadi susah dilacaknya kalau mereka ngilang. Karena pihak hukum juga nggak mau ikut campur. Toh orangnya bukannya tiba-tiba ngebunuh, bukan tiba-tiba ngerampok atau gimana gitu ya kan. Nah jadi ya orang itu kayak tutup sebelah mata mungkin gitu ya. Nah Johatsu ini sebenarnya nggak cuma ada di Jepang. Sebenarnya dilakuin beberapa negara lain. Yang terkenal itu di Inggris juga ada. Terus Korea Selatan, tapi Korea Selatan itu sebutannya adalah Gap-il. Nanti dicari gitu Gap-il. Ya, pokoknya konsepnya sama kayak Johatsu. Nah, kabar baiknya sekarang ini katanya pemerintah Jepang udah ngambil beberapa langkah untuk ngatasin masalah Johatsu. Termasuk menerapkan langkah-langkah hukum untuk melindungi hak-hak kreditur dan anggota keluarga, dan nyediain layanan dukungan support gitu buat orang-orang yang memang lagi kesusahan secara mungkin secara finansial atau secara mental gitu. Ya, begitulah gengs budaya Johatsu yang terkenal di Jepang ini. Aku tuh pernah baca sebuah kasus Johatsu. Jadi ceritanya ada satu cewek, aduh aku lupa namanya. Nanti mungkin boleh di-search. Jadi cewek ini ceritanya dia masih pergi kerja paginya. Terus udah gitu malamnya dia naik kapal. Waktu dia naik kapal, orang mikirnya oh mungkin dia pergi untuk liburan bentar sehari 2 hari. Ternyata abis itu beberapa hari kemudian perusahaannya ini nelpon ke keluarga si cewek ini. Kayak, halo bu, ini kok anaknya nggak datang-datang ya bu ya? Ini dia udah 10 hari kagak kerja gitulah kira-kira. Terus orang tuanya bingung lah. Ini anak saya tuh juga nggak kesini, nggak pulang gitu ya. Mungkin si cewek ini nggak tinggal bareng keluarganya gitu ya. Terus mereka berdua sama-sama bingung gitu. Terus ternyata punya selidik, cewek ini naik kapal
barang-barangnya ditemuin. Kayak ada beberapa baju yang ditinggalin, pasportnya ditinggalin kalau nggak salah, terus pokoknya identitas segala macam semuanya dia tinggalin, bahkan sepatunya dia tinggalin kalau nggak salah inget. Tapi ya udah hilang aja gitu. Jadi orang mikir apakah ini orang entah mungkin korban dari kasus kriminal kah, atau mungkin dia kecelakaan di kapal yang misalkan dia tenggelam jatuh ke laut gitu. Tapi udah dicari, kagak ada hasilnya. Jadi katanya desas-desusnya kayaknya ini cewek dia johatsu. Karena kalau nggak salah, ya aku lupa banget sih alasan dia johatsu. Apakah karena dia kayak muak sama hidupnya atau apa gitu. Pokoknya ada deh alasannya yang kuat sehingga dia ngelakuin johatsu dengan cara dia naik kapal terus kayak udah puff hilang aja gitu. Kemungkinan ya dia itu dibantu sama orang. Mungkin dia dibantu sama si Yonigaya tadi itu gitu loh. Memang khusus yang provide bantuan seperti itu untuk orang-orang yang johatsu. Karena bener-bener bersih banget. Orang tuh bener-bener gak tahu kemana dia hilangnya gitu. Mungkin dia ketemu sama Yonigaya di kapal itu, terus ya udah mereka bareng-bareng puff hilang gitu aja. Jadi johatsunya berhasil gitu. Nah, ya itulah pentingnya masyarakat melek kesehatan mental. Selain orang-orang jadi ngeh kalau misalkan mereka butuh pertolongan, dukungan keluarga dan masyarakat itu yang tidak menghakimi dan tidak meremehkan itu penting banget. Orang tuh gak butuh dihakimi, orang tuh gak butuh kayak dibanding-bandingin gitu loh masalahnya. Mereka gak butuh gitu diremehin kesusahan dan kesedihan mereka. Ya kan? Ya karena kalau misalkan mereka nggak diremehin, nggak dihakimi, jadi mereka lebih leluasa gitu untuk bisa datang ke keluarganya, bisa datang ke teman-temannya buat curhat atau berbagi gitu ketika mereka lagi ngerasa hampa, gelap, buntu. Jangan malah dia udah cerita ke kalian gitu, tiba-tiba kalian ngebanding-bandingin masalah, ayolah mending cerita ke batu aja lah begitu ya kan. Batu setidaknya kagak ada respon, kagak apa-apa lah gitu. Lebih senang gue cerita ke batu daripada ngobrol sama orang malah dibanding-bandingin gitu kan ya. Dan juga dari kasus-kasus ini ya banyak sih yang bisa kita pelajari dari kasus johatsu ini ya. Gak cuma tentang kesehatan mental, tapi juga tentang menyayangi diri sendiri gitu. Mau jadi hebat, mau jadi nomor 1, ya boleh. Tapi kalau misalkan sampai jadi kejam sama diri sendiri juga gak sehat banget. Terus juga mungkin soal ekspektasi dari keluarga dan masyarakat gitu ya. Gak harus muluk-muluk lah, gak harus sampai perfect banget gitu. Ingat yang sempurna hanya Tuhan begitu ya. Terus kita juga belajar tentang lingkungan kerja yang seharusnya gak toksik ya. Para atasan-atasan semuanya. Ingat, kalau karyawan-karyawanmu itu juga manusia. Jangan keji kali lah jadi orang gitu ya. Terus tentang pernikahan gitu harus benar-benar selektif gitu kan dalam milih pasangan supaya nggak nyesel di akhir malah jadi lari ngilang gitu lah ya banyak banget lah yang bisa dipelajari. Kalau di list panjang dah kagak kelar-kelar ini ya kan. Ya udah segitu aja dulu. Terima kasih yang udah nyimak. Jangan lupa di like, di share dan di subscribe supaya kita bisa sama-sama belajar banyak hal baru dari dunia ini. Dan ingat ya, sekali lagi aku ingetin lagi berkali-kali, kalian gak sendiri, kalian itu berharga dan kalian patut disayangi dan dicintai. Apapun perasaan kalian saat ini, semuanya valid. Yang bisa mengubah sesuatu itu adalah dari tindakan kalian. Memang mungkin perasaan kalian negatif, tapi kalau misalkan reaksi atau tindakan yang kalian ambil dalam menyikapi perasaan itu adalah sesuatu yang positif, pasti hasilnya akan lebih baik gitu. Ingat ya, segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kalian sekarang, di hidup kalian sekarang ini mungkin ya kayak tadi aku bilang struggle sama hidup, banyak persoalan dan segala macam, rasanya buntu apa segala macam gitu ya. Semuanya ada fasenya. Klise sebenarnya, tapi ini real no tipu-tipu ya. Semua ada fasenya.
Kalau kebahagiaan aja nggak kekal kan? Kebahagiaan nggak kekal. Berarti kesusahan juga nggak kekal dong. Pasti akan ada waktu di mana kalian akan melewati fase kesusahan kalian dan bahagia lagi. Embrace yourself. Thank you.